Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku Alila Kurnia Putri. Di video kali ini aku akan membahas tentang soal-soal TWK bab pengamalan Pancasila ya teman-teman ya. Nah, dalam memahami pengamalan Pancasila ini, teman-teman harus benar-benar hafal di luar kepala tentang butir-butir setiap sila di Pancasila ya teman-teman. Biasanya nanti kuncinya ada di butir-butir sila di setiap sila di Pancasila. Oke, langsung kita mulai aja di soal nomor 1 ya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Dikutip dari kompas.com, salah satu YouTuber asal Korea Selatan, Sunny Dae, melakukan tindakan yang tidak normatif dalam unggahan akun Instagram Sunny Desaliar yang mengunggah percakapan direct message atau DM berisi pengakuan dari teman hingga mantan editor konten Sunny. Sunny menyebutkan penonton Indonesia bodoh dan miskin. Jadi ini mengata-ngatai penonton Indonesia itu bodoh dan miskin. Hingga konten-kontennya yang menuding Sunny telah membodohi masyarakat Indonesia. Seperti saat dia membuat konten dan mengaku sedang berpuasa, padahal menurut pengakuan temannya, Sunny saat itu sedang tidak berpuasa. Aksi tak terpuji yang mencederai hati bangsa Indonesia termasuk pelanggaran butir sila ke. Jadi ini Sunny itu mengatai penonton Indonesia bodoh dan miskin. Terus juga dia membuat konten dan mengaku sedang berpuasa, padahal menurut pengakuan temannya Sunny saat itu sedang tidak berpuasa. Padahal Sunny itu dulu pernah tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Dari umur 4 tahun ya teman-teman sampai dia lulus. Nah, aksi tak terpuji yang mencederai hati bangsa Indonesia termasuk pelanggaran butir sila ke. Apakah A, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Enggak ya teman-teman, enggak ada hubungannya dengan ketuhanan. B, kemanusiaan yang adil dan beradab? Ini bisa jadi ya teman-teman ya. Apakah C, persatuan Indonesia? Enggak ya teman-teman, ini kan yang ditanyakan aksi tak terpuji yang mencederai hati bangsa Indonesia. Aksinya. Apakah C, persatuan Indonesia? Ini enggak juga ya teman-teman. Apakah D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ini juga enggak ya teman-teman. Apakah E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini juga enggak ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sila kedua Pancasila itu ada butir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini butir-butir sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi itu ada di butir ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Terus juga bisa jadi masuk ke sila kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena tadi Sunny kan ngatain kalau masyarakat Indonesia itu bodoh dan miskin. Oke, tapi berita itu udah berita lama ya teman-teman ya. Tahun 2021 sudah diklarifikasi juga kalau Sunny itu tidak bersalah. Ada yang menyebarkan hoax tentang Sunny. Dan tapi itu sekarang udah clear ya teman-teman. Oke, lanjut aja ke nomor 2. Soal nomor 2. Dikutip dari kompas.com, salah satu YouTuber asal Korea Selatan, Sunny Dae, melakukan tindakan yang tidak normatif. Dalam unggahan akun Instagram Sunny Desaliar 2 yang mengunggah percakapan direct message atau DM berisi pengakuan dari teman hingga mantan editor konten Sunny menyebut penonton Indonesia bodoh dan miskin. Hingga konten-kontennya yang menuding Sunny telah membodohi masyarakat Indonesia seperti saat dia membuat konten dan mengaku sedang berpuasa, padahal menurut pengakuan temannya, Sunny itu tidak berpuasa. Banyak netizen Indonesia yang tidak terima atas aksi yang dilakukan Sunny. Segala pembelaan yang dilakukan oleh netizen Indonesia termasuk pengamalan butir Pancasila ke. Nih, banyak netizen Indonesia yang tidak terima. Bahkan kalau aku baca di berita itu juga
Ada yang mengancam sampai aksi pembunuhan ya teman-teman ya. Terus yang ditanyakan segala pembelaan yang dilakukan oleh netizen Indonesia termasuk pengamalan butir sila ke segala pembelaan. Ingat ya teman-teman, kalau pengamalan sila itu tergantung yang ditanyakan. Kayak tadi kan aksinya Suni itu masuk ke kategori pelanggaran sila keberapa. Terus sekarang pertanyaannya segala pembelaan yang dilakukan oleh netizen Indonesia itu masuk ke sila keberapa. Jadi dilihat benar-benar soalnya itu mengarahnya, konteksnya kemana ya teman-teman ya pertanyaannya. Apakah masuk ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Ini gak ada hubungannya dengan ketuhanan ya teman-teman. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga enggak ya teman-teman, karena ini nih, pembelaan yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Pembelaan yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Jadi netizen Indonesia ini bersatu untuk membela tanah air kita ya teman-teman. Apakah C, Persatuan Indonesia? Nah ini disimpan dulu ya teman-teman. Apakah D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Ini enggak ya teman-teman. Apakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini enggak ya teman-teman. Jadi jawabannya C. Nah, di poin persatuan, di sila persatuan Indonesia itu kan ada butir, sanggup, dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, tadi sikap netizen Indonesia itu kan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa karena ada yang menjelek-jelekan Indonesia. Oke, mari kita lihat butir-butir persatuan Indonesia. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nomor 2 ya teman-teman. Jadi ini butir-butirnya harus dihafalkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 dikutip dari kompas.com, salah satu YouTuber asal Korea Selatan, ini beritanya masih tetap yang tadi ya teman-teman. Sonny Daye melakukan tindakan yang tidak normatif. Dalam unggahan akun Instagram Sonny Desaliar 2 yang mengunggah percakapan direct message atau DM berisi pengakuan dari teman hingga mantan editor konten Sonny menyebutkan penonton Indonesia bodoh dan miskin. Hingga konten-kontennya yang menuding Sonny telah membodohi masyarakat Indonesia. Seperti saat dia membuat konten dan mengaku sedang berpuasa, padahal menurut pengakuan temannya, Sonny saat itu sedang tidak berpuasa. Banyak netizen Indonesia yang tidak terima atas aksi yang dilakukan Sonny. Tak satu pun warga Indonesia yang luput dari kekesalan atas apa yang dilakukan oleh Sonny. Hal ini didasari oleh butir sila ke. Kalau yang tadi itu kan pertanyaannya segala pembelaan yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Segala pembelaan berarti masuknya ke bela negara ya teman-teman ya. Terus sekarang pertanyaannya, tak satu pun warga Indonesia yang luput dari kekesalan atas apa yang dilakukan oleh Sonny. Tak satu pun warga Indonesia yang luput dari kekesalan. Tak satu pun warga negara Indonesia yang luput dari kekesalan. Hal ini didasari oleh butir sila ke. Ini langsung bisa dijawab ya teman-teman ya. Gampang banget. Tak satu pun warga negara Indonesia. Berarti kan kuncinya persatuan Indonesia yang C. Mengembangkan persatuan Indonesia ada di butir. Ini bisa masuk ke butir ke-7. Oke. Jadi ini harus benar-benar dipahami ya teman-teman butir-butir sila itu, karena nanti bisa aja soalnya itu tersirat dalam butir-butir sila di Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 atau soal terakhir. Ajeng adalah peserta CASN 2021 yang telah melakukan pendaftaran di website CASN. Karena akan mengikuti seleksi yang lokasinya di luar kota, maka keesokan harinya Ajeng segera mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin COVID-19.
Ajeng beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Maka dari itu, sebaiknya 182 juta penduduk Indonesia harus sudah divaksin COVID. Pola pikir dan tindakan Ajeng di atas sesuai dengan pengamalan sila ke. Nah, ini kalau vaksin itu masuk ke sila kedua dan sila ketiga tergantung konteks soalnya ya teman-teman ya. Kalau Ajeng melakukan vaksin aja berarti itu masuk ke sila kedua nih. Kalau soalnya sampai di sini aja, mendatangi posko vaksinasi untuk segera disuntik vaksin untuk dirinya sendiri, itu berarti masuk ke sila kedua teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau pola pikir Ajeng itu kan, maka dari itu sebaiknya 182 juta penduduk Indonesia harus sudah divaksin COVID. Ini ada ada kata sebaiknya 182 juta penduduk Indonesia harus sudah divaksin teman-teman. 182 juta penduduk Indonesia. Berarti kan ini udah masuk ke persatuan ya teman-teman. Jadi pola pikir dan tindakan Ajeng di atas sesuai dengan pengamalan sila ke C. Persatuan Indonesia teman-teman. Oke? Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat teman-teman yang sedang memperjuangkan CPNS ataupun sekolah kedinasan ya teman-teman ya.